Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhsin dari SMK Bhinneka Karya Surakarta, sekaligus sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Pada video kali ini, saya akan memaparkan berkaitan dengan modul 1.3 Visi Guru Penggerak, bagian 1.3e, mulai dari diri, yakni imajiku tentang murid di masa depan, yakni membuat sebuah gambar mengenai kondisi yang saya dambakan 5-10 tahun mendatang. Selamat menyaksikan. Seperti yang terlihat pada sketsa gambaran saya tersebut mengenai murid yang didambakan 5-10 tahun mendatang adalah sebagai berikut. 1. Berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Gotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. Dan 6. Kreatif. Pada poin yang pertama, berakhlak mulia. Sesuai dengan sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, maka elemen pertama yang saya inginkan ini pun tentu saja akan berkenaan dengan bagaimana para siswa nantinya berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa sebagai Sang Pencipta. Tidak hanya itu saja, hal ini juga berkaitan dengan bagaimana para siswa memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Peran guru yang diharapkan adalah teladan dalam berperilaku, yakni guru yang menjadi teladan dengan menunjukkan perilaku yang berakhlak mulia dalam setiap interaksi dengan siswa, kolega, dan masyarakat sekitar. Sedangkan kondisi lingkungan sekolah yang diinginkan adalah lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran karakter, yakni dengan sekolah menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran karakter melalui program dan kegiatan yang menekankan pentingnya nilai-nilai moral. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global. Sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika, yang bermakna berbeda-beda tetapi tetap satu. Maka dalam hal ini harapan saya adalah para siswa harus mempertahankan budaya leluhurnya sebagai identitas bangsa. Nah, berhubung saat ini kita tengah mengalami gempuran globalisasi, maka tidak ada salahnya dengan tetap memiliki pemikiran terbuka, terutama dalam berinteraksi dengan budaya lain. Hal itu dapat menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Harapannya sebagai seorang guru, yakni berperan sebagai seorang pendidik yang inklusif, yaitu guru yang mengajarkan pentingnya toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan kerjasama antar budaya dalam setiap interaksi siswa. Dan lingkungan sekolah yang diharapkan adalah terwujudnya lingkungan multikultural, yakni sekolah menciptakan lingkungan yang mencerminkan keberagaman bangsa, bahasa, dan agama. Poin yang ketiga adalah gotong royong. Gotong royong merupakan salah satu identitas utama dari bangsa Indonesia, dan hingga saat ini masih sering ditemukan di beberapa lingkungan. Nah, karakter tersebut harus juga dimiliki oleh para siswa di Indonesia, yakni dengan berkemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Peran guru yang diharapkan adalah guru yang bisa mendorong siswa untuk bekerja dalam kelompok dan mengajarkan keterampilan kolaboratif seperti komunikasi efektif, manajemen konflik, dan pembagian tugas. Sedangkan lingkungan sekolah yang diharapkan adalah penggunaan teknologi untuk mendukung pembelajaran kolaboratif, seperti halnya platform pembelajaran daring yang memungkinkan siswa bekerja dalam proyek. Kemudian poin berikutnya adalah mandiri. Dalam hal ini,
Mandiri yang saya inginkan sebagai seorang guru adalah sebagai pelajar Indonesia haruslah bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Peran guru yang diharapkan adalah seorang guru yang bisa menjadi pembimbing dalam pengembangan kemandirian. Guru yang mengajarkan keterampilan manajemen waktu, perencanaan, dan penyelesaian masalah untuk mendukung kemandirian siswa. Sedangkan lingkungan sekolah yang diharapkan adalah adanya penggunaan teknologi untuk pembelajaran mandiri, yakni sekolah menyediakan akses ke platform pembelajaran digital yang memungkinkan siswa belajar secara mandiri dengan berbagai sumber daya online. Kemudian poin berikutnya adalah bernalar kritis. Hal ini mengajarkan bahwa siswa kita nantinya harus mampu secara objektif memproses informasi, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Selain itu, kita sebagai pelajar juga harus membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi tersebut, kemudian mengevaluasi dan lalu menyimpulkannya. Kemudian peran guru yang diharapkan adalah fasilitator dalam pembelajaran berbasis penyelidikan, yakni guru berperan sebagai fasilitator yang mendorong siswa untuk bertanya, menganalisis, dan menyelidiki berbagai masalah atau topik. Guru menggunakan metode pembelajaran berbasis penyelidikan atau inquiry-based learning yang memotivasi siswa untuk mencari jawaban sendiri melalui riset, eksperimen, dan refleksi kritis. Guru juga memberikan tantangan dan tugas yang menstimulasi pemikiran kritis, seperti halnya studi kasus, proyek penelitian, dan debat terstruktur. Kemudian lingkungan sekolah yang diharapkan adalah situasi sekolah yang lingkungannya mendorong pemikiran kritis, yakni sekolah menciptakan lingkungan yang mendorong siswa untuk berpikir kritis melalui diskusi terbuka, debat, dan penyelesaian masalah. Ruang kelas dirancang untuk memfasilitasi interaksi dan dialog, serta menyediakan akses ke berbagai sumber informasi yang memungkinkan siswa mengeksplorasi berbagai perspektif dan melakukan analisis mendalam. Kemudian poin yang terakhir adalah poin kreatif. Dalam konteks ini, kreatif diartikan sebagai kemampuan untuk memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak bagi hal-hal yang bersangkutan. Peran guru yang diharapkan adalah pembimbing dalam proses kreasi, yakni guru berperan sebagai pembimbing yang menginspirasi dan memotivasi siswa untuk berpikir out of the box dan mengembangkan ide-ide kreatif mereka. Guru memberikan tugas dan proyek yang terbuka dan menantang, serta menyediakan umpan balik konstruktif yang mendorong siswa untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan. Guru juga mengintegrasikan metode pembelajaran yang interaktif dan inovatif, seperti pembelajaran berbasis proyek, drama, seni visual, dan teknologi untuk menstimulasi kreativitas siswa dalam berbagai bidang. Kemudian, situasi sekolah yang diinginkan adalah adanya lingkungan yang mendorong kreativitas, yakni sekolah yang menciptakan lingkungan yang mendukung dan memfasilitasi kreativitas siswa melalui penyediaan ruang dan waktu untuk eksplorasi ide. Tersedianya berbagai fasilitas seperti studio seni, laboratorium sains, ruang musik, dan bengkel yang dilengkapi dengan alat dan bahan yang memungkinkan siswa mengekspresikan dan mengembangkan ide-ide kreatif mereka. Demikianlah video saya terkait dengan Imajiku tentang murid di masa depan. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.